orang akhirnya udah nggak bisa lagi punya tempat tinggal di kota Jakarta, akhirnya dia terdorong tinggal di suburb. Sementara transportasi massalnya belum untuk mendukung. masuk ke Betul. tengah kota Iya. belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali berjumpa dengan saya CEO Jurnalis Media Network dalam program Ngopi Bareng Jurnalis dalam Koridor.tv. Sahabat dimanapun Anda berada, kita kalau sebut nama Agung Podomoro Land, Agung Podomoro Group, tidak hafal. Proyeknya meluas bukan hanya di Jabodetabek tapi juga di seluruh Indonesia, ya, dari Balikpapan, Medan, Bandung, Jabodetabek udah mungkin udah nggak ada kita hitung lagi. Hampir 80 proyek tersebar di seluruh Indonesia. Ada apartemen, ada perumahan, ada super blok, ada hotel, ada mall. Nah, perusahaan ini berkali-kali mampu melewati krisis termasuk pandemi, ya, mampu melewati berbagai masalah-masalah perekonomian gitu kan. Kita tahu di sana ada ownernya Pak Trihatma yang sangat kuat, ya. Tapi di balik itu pasti ada orang-orang yang menjalankan profesional yang menjalankan semua proyek-proyek ini. Kita ingin tahu bagaimana Agung Podomoro dan siapa orang yang melakukan profesionalisme di sana. Kita sengaja mengundang Direktur Marketing Perusahaan Agung Podomoro Land, Bapak Agung Wirajaya, Pagi, Pak. bersama kita. Pak Agung, apa kabar? Baik, Pak Indra. Baik. Luar biasa. Sehat? Sehat. Ini masih semangat tahun baru? Iya dong, full Oke. energi baru 2025. Udah liburan kemarin, ya. Hari ini kita udah harus mulai semangat lagi. Ya, ya. Pak Agung, Ya. Pak Agung salah satu figur, ya, sekarang yang saya lihat warawiri, ya. Kalau ada proyek Podomoro pasti Pak Agung juga muncul di situ, ya. Orang ingin tahu nih sedikit, Pak Agung itu dari mana sih? Saya ada yang nanya tuh. Itu dari perusahaan apa sebelumnya? Background pendidikannya apa gitu? Boleh cerita nggak sedikit Pak Agung? Sebelum kita bicara apa sih rahasia sukses Agung Podomoro sehingga sampai saat ini masih masuk mungkin salah satu dari developer besar di Indonesia, Pak Agung. Ya, Pak Indra, saya sebenarnya adalah putra Bali asli. Jadi orang tua asli Bali. Orang tua orang Bali. Tapi beliau setelah menikah memutuskan merantau, ya, kebetulan ayah itu bertugas di berkeliling Indonesia lah. Nah, saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi saya mengecap pendidikan dari TK sampai SMA itu di Jakarta, di sekolah Katolik. Ya, di SMA saya sekolah di SMA Pahudi Luhur, sekolah PL, ya. PL. Laki semua, Pak. Top tuh. Iya, anak laki semua bandel-bandel, tapi katanya pinter-pinter, Pak. Iya. Nah, terus Kalau kemudian nggak salah Pak Sandi juga PL tuh, ya? iya, kebetulan saya satu angkatan dan bahkan satu kelas dengan Pak Sandiaga Uno dan Pak Rosan Ruslani. Pak Rosan. Ya, jadi Menteri, ya? Ya, menteri dan mantan menteri. Ya. Nah, kemudian setelah lulus dari SMA, memang di keluarga itu setiap anak laki setelah lulus harus keluar dari Jakarta untuk belajar merantau. Saya sih sedikit dulu, Ya. Pak Agung bandel. Kalau dibilang bandel, katanya anak bandel itu anak pinter, Pak. Gitu ya. Jadi ya harus bandel, Pak. Jadi gitu Pak ya. Rosan sama Pak Sandi dulu? Ya, termasuk lah kita satu teman, satu kelas gitu ya. Tapi memang ya beliau berdua itu memang sudah bersahabat sejak dulu SMA dan kalau beliau berdua tuh yang baiknya, Pak, yang banyak belajarnya gitu. Nah, kalau saya banyak benar-benar satu jalan-jalan. kelas, ya? Satu kelas. Itu apa? IPA, IPS? IPS. Kelas 2C seingat saya. Karena kan kita setiap tahun ada foto kelas, ya. Dan saya masih pegang untuk foto kelasnya, ada beliau-beliau dengan saya di Udah situ. dilingkarin tuh, ya. Sekarang jadi menteri gitu. Oke. Iya. Nah, jadi saya
kakak saya merantau setelah lulus SMA kuliah di Bandung, saya kuliah di Jogja. Di Jogja. Saya kuliah di UPN Jogja. Itu lulus tahun 93. Kemudian Ambil apa? Ambil ekonomi manajemen. Ya. Kemudian kembali ke Jakarta, terus kemudian langsung bekerja di developer. Jadi saya sejak saya lulus langsung masuk Jakarta jadi developer. Jadi waktu itu project yang dikembangkan oleh developer yang namanya PT Duta Realtindo Jaya, itu konsorsium. Di situ ada grupnya Tamara, ada Metropolitan Development ya. Proyeknya tuh di Tangerang Pak, yaitu Kedaton Golf Estate. Itu cukup dikenal waktu itu. Cukup dikenal ya karena dia punya lapangan golf sendiri dan pemukimannya tuh mengelilingi lapangan. Sekarang golf. masih jalan itu ya? Sekarang itu sudah diambil alih sama grupnya Alam Sutra. Namanya jadi Swarna Padi. Yang sekarang itu ya. Nah, jadi di situ saya posisi apa waktu itu? Wah, dulu masuk staff biasa. Karena nggak ada orang marketing, karena itu developer baru dibentuk, ya. Terus kemudian karena saya backgroundnya ekonomi dan nggak ada orang marketing, ya saya taruh langsung jadi staff marketing, nggak punya bos dulu, jadi langsung ke dirut, ya, ke direktur lah. Gitu. Nah, tugas saya tuh karena mereka ini para direktur itu pengen tahu tentang di perumahan di segmen yang kita bangun itu kompetitor seperti apa. Saya diminta bikin kayak market studi sederhana. Jadi tugas saya pertama itu adalah kamu keliling ke seluruh pameran properti yang ada di Jakarta. Jadi saya ikutin tuh dan tugas saya ngumpulin brosur-brosur gitu ya, belaga mau beli lah gitu. Itu tugas pertama dan kemudian dari brosur itu saya bikin tabulasi ya di-compile itu dijadi satu perbandingan kalau developer ini produknya seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, itu belajar di mana? Kan manajemen otodidak aja sih sebenarnya, otodidak aja. Nah, kemudian karena manajemen waktu itu memutuskan kita nggak mau untuk efisiensi bikin in-house team gitu kan. Jadi untuk menjual produk tersebut, rumah tersebut kita pakai agent aja, gitu. Dan posisinya Pak Agung apa? Staff waktu itu staff di bagian marketing. Di bagian marketing, ya. Nah, kemudian udah dapat gaji dong? Udah. Iya. Nah, jadi pada waktu itu diputuskan tunjuk satu agent aja sebagai sole agent. Nah, waktu itu ditunjuklah Procon Indah. Procon Indah. Ya, dulu masih banyak bulenya tuh, ya, bule-bule Australia. Terus kemudian ya udah ini perumahan mewah ya, ada yang benar-benar mengelilingi yang punya view golf ya, dan itu juga antara golf course-nya dengan perumahannya tuh di ada danau kecilnya, ada kayak kanal seperti itu. Harga berapa dulu jual itu? Itu dulu harga sekitar 2,5 sampai 4 M lah kira-kira. Udah mahal sekali. Tahun berapa? Itu tahun 93 harga segitu. Oke. Nah, jadi akhirnya ya udah karena manajemen menunjuk Procon Indah, jadilah saya sebagai staff marketing yang menjadi penghubung atau liaison officer antara manajemen sama si Procon Indah. Nah, di situ saya belajar marketing, Pak Indra. Di situ saya baru belajar marketing tuh khususnya properti seperti itu. Ya karena memang ya kalau konsultan asing itu kan mereka sudah sangat sistematis, ya, dan mereka juga banyaklah punya ilmu yang dibawa dari luar yang kita sendiri juga belum sampai sana gitu. Nah, karena namanya agent itu juga istilahnya melayani banyak developer. Procon Indah juga kliennya banyak sekali waktu itu karena salah satu one of the best ya waktu itu ya. Belum banyak dulu. Belum banyak soalnya, belum banyak. Tapi sukses mereka jualan. Lumayan, di awal-awal tapi. Lalu biasanya kan agent gitu di awal-awal semangat banyak jualan. Nah, tapi begitu udah berjalan sekian bulan loh kok turun gitu. Nah, manajemen melihat bahwa kelihatannya kita harus bangun in-house marketing. Iya. Banyak kondisi seperti itu. Iya. Nah, karena saya satu-satunya orang marketing di situ dan saya dianggap sudah cukup banyak belajar dari Procon. Udah kamu aja deh yang nge-lead gitu. Jadi akhirnya saya mulai merekrut sales. Jadilah saya supervisor. Jadi dari staff jadilah saya supervisor gitu ya. Terus kemudian mulai kita bisa jualan sendiri in-house. Ya karena saya juga belajar dari teman-teman developer yang lain pada saat pameran saya ngeliat bikin operasi seperti apa dan lain-lain gitu ya. Ya udah
udah lama-lama timnya makin besar, jadilah saya sales manager dan terakhir jadi marketing manager. Tapi waktu itu terus kena Krismo. Oke, itu tahun 2000? Itu tahun 93 sampai 95. Oh, itu yang ganjing. Yang 98 mendekati itu. 98. Nah udah, akhirnya berhenti. Saya harus banting setir ya, karena semua developer kayaknya waktu itu rasionalisasi organisasi. Saya masuk ke Kedutaan Besar Afrika Selatan. Ini agak melenceng sedikit. Iya, jadi saya kerja sebagai asisten atase perdagangan dari Kedutaan Besar Afrika Selatan yang ada di Jakarta. Cari ilmu lah ya. Ya. Tetap cari makan. Iya. Gitu, ya. Harus makan. Iya. Nah di situ saya sekitar tahunan lah gitu ya. Di situ saya belajar tentang sistematis dan bagaimana caranya menjual produk atau mengundang investasi dari Indonesia untuk masuk ke Afrika Selatan. Jadi saya sempat dikirim beberapa kali ke Afrika Selatan, keliling di 9 provinsinya mereka. Tadi itu untuk roadshow, ketemu dengan para pengusaha. Mereka punya produk apa yang saya bisa bantu untuk jual di Indonesia, kira-kira seperti itu. Dan saya juga networking di Indonesia ke pengusaha-pengusaha, kira-kira pengusaha mana atau industri atau perusahaan apa yang tertarik untuk invest di South Africa, kira-kira seperti itu. Pokoknya inilah ya. Iya, timbal balik seperti itu. Nah cuman ya itu, kayaknya darah saya darah orang properti. Jadi sempat berapa lama? Kita 6 tahun lah saya di situ, lumayan. Nah terus kemudian ada saudara yang menginformasikan, itu Agung Podomoro lagi sangat ekspansif tuh. Itu kan tahun berapa itu? Lagi cari orang, 2004 Pak. 2004. Oke. Akhirnya saya diperkenalkan dengan salah satu director di Agung Podomoro. Yaitu langsung diinterview, langsung ditanya, kamu tertarik ke operation atau marketing? Ya karena saya memang orang marketing, saya ke marketing. Akhirnya masuklah saya ke tim marketing Agung Podomoro. Siapa interview Pak Agung pertama dulu? Yang interview saya pertama Pak Arisman. Pak Arisman. Kemudian saya di interview yang kedua oleh Pak Indrantono, marketing director pada saat itu. Oh iya, Pak Iwa waktu itu ya. Oke. Nah jadi saya belum langsung masuk ke proyek bisnis unit, masuk ke holding dulu. Karena kan ya istilahnya mungkin probation periodnya kan mau dilihat dulu gitu. Nah di holding itulah saya perkenalkan ke Pak Indrantono waktu itu sistematis bagaimana yang saya pelajari dari Kedutaan Besar Afrika Selatan dan apa yang saya pelajari dari Propon Indah waktu saya jadi penghubung, staf penghubung antara developer sama agent. Nah saya bikin itu sistem seperti itu rapi dan kemudian sekitar. Jadi Pak Agung ditaruh di holding dulu di bawahnya Pak Indra sebagai di pemasaran tapi kayak ya staf ahli lah, staf khusus lah yang bantuin Pak Indra ngerapiin sistem lah itu seluruh proyek untuk seluruh proyek. Ya. Nah, setelah berjalan 6 bulan baru ada satu opportunity untuk saya nyemplung di satu proyek. Yaitu proyek pertama saya adalah The Jakarta Residence. Itu apartemen yang di atas Tamrin City ada 2 tower. Betul. Nah, itu tadinya peruntukannya tower itu untuk office satu lagi untuk hotel. Nah, tapi karena ternyata kebutuhannya di atas mall Tamrin City itu lebih banyak ke residen, akhirnya dikonversi menjadi residential, jadi apartemen. Residen akhirnya ya, bukan jadi hotel. Bukan. Ya. Nah, jadi itu terus ya itu proyek pertama saya ya berhasil lancar. Kemudian proyek berikutnya di sebelahnya ada tanah kosong. Berapa unit? Sekitar 750 unit itu untuk Jakarta Residence itu. Itu proyek Pak Agung di Podomoro yang benar-benar yang pertama sebagai entry point lah. Pak Agung untuk Jakarta Resident itu pertama kali Pak di Agung Podomoro yang ditangani langsung. Iya, betul. Ya. Ada berapa unit? Ada 750 unit. 750 unit. Ya. Gimana cara Pak Agung tadinya jualan rumah kan? Tiba-tiba di Agung Podomoro diminta untuk memasarkan apartemen. Gimana? Ya, tentunya karena kembali lagi ya, mungkin karena awal diajarkan market study, ya kan, saya cerita tadi kan, bikin market study, saya keliling di pameran, kumpulin semua brosur. Nah, sama begitu saya ditugaskan untuk
pegang apartemen, ya saya juga mesti tahu market apartemen saat itu seperti apa. Ya saya pelajari kompetitornya seperti apa. Ya, yang saya lihat adalah memang ada celah karena kita bermain di segmen apartemen terjangkau. Karena apa? Nggak bisa mahal-mahal apartemennya karena posisinya ada di atas trade mall, bukan di atas mall nih, ya trade mall. Dimana kalau trade mall itu kan pedagang lah, situasinya kan agak berbeda sama mall yang lifestyle gitu kan. Nah jadi memang ini mestinya apartemen terjangkau. Artinya apartemen yang di atas trade mall sama apartemen di atas mall itu juga beda. Beda segmen pasarnya beda. Pasarnya beda. Lanjut Pak. Nah, jadi saya melihat ada opportunity bahwa apartemen terjangkau di kota, di pusat kota, itu pasti diminati oleh kaum pekerja. Satu, terus kemudian adalah kaum pedagang. Nah, pedagang apa ya? Pedagang yang akan berhubungan dan berinteraksi dengan pedagang, misalnya pedagang luar kota, Pak Indra, yang berhubungan dengan pedagang yang berdagang di Tamrin City maupun di Tanah Abang secara umum, gitu kan. Nah, jadi pertama saya identifikasi dulu segmen pasarnya. Nah, begitu saya sudah identifikasi segmen pasarnya, berdasarkan dari survei kecil internal saya, baru saya tentukan kampanyenya. Nah, jadi waktu itu kampanyenya adalah pusat kota terjangkau, gitu kan? Ini pusat kota tapi terjangkau. Gitu. Di pusat kota loh, tapi terjangkau, hanya 300 jutaan, 400 jutaan waktu itu. Nah, jadi kampanye saya adalah walk to work. Jadi untuk para pegawai yang tinggalnya di suburb, di pinggir kota Pak, misalnya di Depok, itu kan kalau dia kantornya di kota Pak, itu dia masuk kota aja udah 2 jam loh Pak. Balik lagi ke rumahnya di Depok misalnya atau di suburb itu 2 jam lagi. Jadi setiap hari para pekerja itu mondar mandir itu menghabiskan waktu 4 jam di jalan. Nah jadi kenapa nggak spending energinya atau waktunya itu biar bisa lebih efektif bekerja di kantor, udah tinggal aja di tengah kota selama weekdays, tapi weekend silahkan kembali ke rumah besar Anda di suburb gitu kan, di kota. Nah campaign itu sesuai juga dengan waktu itu kita sedang campaign Back to the City. Iya. Ini jadi inline nih. Jadi inline. Jadi memang itu campaign besar seperti itu. Itu sebelum atau sesudah Back to City-nya? Bersamaan. Jadi memang itu begitu campaign Back to the City, memang kita juga mengembangkan banyak sekali apartemen di tengah kota. Yang berbarengan sama di Jakarta Residence itu sebelumnya kan ada Sudirman Park. Kan sebelumnya malah ada di Tanjung Duren gitu kan, semuanya kan Back to the City. Nah, jadi dengan campaign seperti itu kita berusaha menarik orang yang kerjanya di koridor Sudirman Tamrin Pak, untuk tinggal di apartemen The Jakarta Residence and walk to work. Jadi jalan kaki ke kantor. Jadi lebih efisien, lebih hemat, lebih sehat Pak. Ya, dan kemudian juga artinya mereka juga save energy, ya, nggak perlu macet-macet yang bikin stres. Jadi sampai kantor masih fresh. Jadi itu value itu saya masukkan ke dalam campaign besarnya kita. Nah, sehingga ya karena memang unitnya terbatas dan ternyata demandnya tinggi sekali, habis cepat. Nah, lanjut. Berapa tadi? 750 unit. Dalam berapa lama? Itu mungkin sekitar setahun kali ya, nggak nyampe bahkan setahun. Nggak nyampe setahun karena lanjut di sebelahnya itu memang ada lahan yang memang dikembangkan juga apartemen di sebelahnya, namanya Tamrin Residence. Tamrin Residence itu ada tapi tidak di atas standalone. Dia berdiri di atas tanah langsung. Itu ada 5 tower, kira-kira ada 1.500 unit karena per tower sekitar 300-an unit. Nah itu tadi untuk mengakomodir demand yang belum terpenuhi di sini, langsung kita lariin ke proyek berikutnya Tamrin Residence yang memang lebih eksklusif kelasnya dibandingkan Jakarta Residence. Dan itu juga cepat terjual, mungkin sekitar 2 tahunan gitu ya. Kemudian lanjut di sebelahnya masih ada tanah lagi, naik kelas lagi Pak Indra, namanya Tamrin Executive Residence. Nah itu jumlahnya nggak terlalu banyak ya, mungkin sekitar 500-an gitu ya. Itu proyek selanjutnya itu masih di dalam satu kawasan dan satu developer, yaitu PT Jakarta Realty. Nah kemudian setelah itu selesai, lanjut lagi karena kita ngelihat ada opportunity bikin apartemen terjangkau lagi yang nempel sama Tamrin
City. Karena emang ternyata demand-nya pedagang dari luar kota untuk berdagang dan berinteraksi dengan pedagang di Tanah Abang itu tinggi, Pak. Dan mereka daripada sewa hotel tinggal. Iya, mendingan dia punya sendiri, orang dia bolak-balik terus Pak, Jakarta, balik ke kotanya gitu. Akhirnya kita bangun satu tower nempel dengan Tamrin City yang di Jalan Kiai Haji Mas Mansur itu. Nah, itu sekitar 400-an unit, namanya Cosmo Teras. Cosmo Teras, ya. Jadi itu segitu banyak itu kira-kira mungkin total sekitar ada 3.000-an atau 4.000 unit apartemen tuh di kawasan itu. Habis juga karena lokasi, Pak. Lokasi, ya itu pasti. Dan affordable. Pasti. Udah lokasinya bagus dan terjangkau. Lokasi itu harganya murah-murah juga tuh Iya. jual itu. Oke, Pak Agung, ini yang menarik ini maksud saya ya. Pak Agung dengan cepat bisa interaksi langsung di Agung Podomoro, memasarkan proyek-proyeknya dengan cepat ya. Ini kan pasti ada visi besar di atas nih ya, mungkin Pak Tri di sini. Gimana cara Pak Agung menerjemahkan visinya Pak Trihatma nih untuk bisa mengaplikasikan ke proyek-proyek yang tadi Pak Agung pegang dan ternyata kan laku keras itu. Gimana caranya? Ya kalau bicara tentang Pak Trihatma luar biasa lah, beliau ini sangat visioner. Kadang-kadang kalau beliau mengakuisisi sebuah proyek ya, sebuah proyek itu belum tentu sebuah tanah kosong yang memang dibangun dari nol. Kadang-kadang proyek mangkrak gitu. Oh beliau ini jadi ada yang sudah istilahnya sudah mulai pematangan tanah gitu ya, tapi terus udah punya konsep gitu awalnya, tapi terus nggak jadi dibangun. Nah itu banyak sekali yang saya belajar dari beliau itu adalah tadi itu visi, bagaimana bisa mengantisipasi pasar atau gimana ya, bisa melihat sesuatu yang orang lain mungkin belum lihat. Nah, tadi waktu kita masih diskusi offline itu yang saya lihat adalah bagaimana beliau bisa memutuskan masuk ke pasar sebelum orang lain masuk ke pasar, curi start. Gitu. Nah jadi memang dia melihat ada opportunity masuk ke pasar, kita menjadi pemain satu-satunya, kemudian kita para eksekutifnya diminta terjemahkan bagaimana cara jualnya, bagaimana mengkomunikasikan visi beliau itu, konsep produknya ke pasar. Nah jadi selain tadi ya kita lihat ada kebutuhan orang tinggal di tengah kota dengan konsep back to the city itu. Proyek saya berikutnya adalah ke Bandung, Pak. Masih pegang apartemen. Saya potong dikit. Ya. Yang visi besar dari Pak Trihatma tadi ya, itu didukung riset nggak? Maksud saya gini, back to city itu kan maksud saya itu ide besar gitu, ya kan? Ini yang bikin mungkin yang lain teman-teman developer juga bangun juga gitu kan, narik dari yang tadi yang 2 jam 4 jam macet terus balik ke Jakarta lagi gitu kan. Ada riset dulu nggak untuk bisa muncul ide back to city? Jadi kalau saya lihat memang kalau riset di marketing ada pasti, tapi sebenarnya arahan langsung dari beliau yang visioner tadi itulah yang membuat kita turunkan menjadi riset detailnya. Jadi beliau melihat ada kebutuhan tadi karena mungkin Jakarta sebagai kota metropolitan yang makin besar, orang akhirnya udah nggak bisa lagi punya tempat tinggal di kota Jakarta, akhirnya dia terdorong tinggal di suburb. Sementara transportasi massalnya belum masuk ke tengah kota belum ada. Sehingga kita bisa melihat banyak sekali sumber daya yang terbuang gitu. Nah itu yang mau di save gitu. Bagaimana caranya sumber daya yang terbuang itu tidak perlu terjadi, tapi tadi untuk sementara waktu ya during weekdays gitu ya, orang tinggal aja di tengah kota gitu. Nah saya belajar dari Pak Trihatma adalah kita sebagai developer khususnya marketing itu kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi, Pak. Jadi kita identifikasi dulu masalah-masalah kebutuhan dan masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang kaitannya sama hunian. Di situ kita cari celahnya. Ini masalah masyarakat, kita developer, kita cariin solusinya, kita pertemukan. Tugas kami di marketing adalah mengkomunikasikan tadi, Pak. Mengkomunikasi konsep solusinya ini sehingga masyarakat itu mengerti, memahami, dan akhirnya ketemu solusinya.
Nah itu yang tadi Pak Indra saya cerita, tugas kita tuh mengedukasi pasar, Pak. Karena kadang-kadang masyarakat belum sadar, tapi begitu kita campaign back to the city, akhirnya mereka sadar, betul juga ya, saya save waktu setiap hari 4 jam, saya save energi, aduh bensin berapa Pak setiap hari yang bisa di save. Terus kemudian biaya tol misalnya, kemudian biaya perawatan kendaraannya, kendaraan pribadinya, itu berapa yang bisa di save. Terus kemudian save energi, wah saya nggak capek ya kalau kayak gitu ya, bahkan saya sampai kantor akan fresh, gitu kan. Terus kemudian memang compact living, tapi ya tadi itu murah gitu dibandingkan tadi harus menghabiskan resource yang tadi itu. Nah itu kan sebenarnya masalah masyarakat tuh. Nah, kami hadir memberikan solusi, tinggallah di tengah kota. Gitu. Nah itu kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Nah ini menarik nih. Artinya kemarin itu Gemudomoro nih mampu menarik konsumen nih untuk kembali ke kota ya. Dan terbukti semua proyek-proyek Gemudomoro yang apartemen dan mungkin proyek-proyek yang apartemen yang lain ikut terbawa edukasi tersebut. Kalau kondisi sekarang ya kita lihat sekarang kan pasar apartemen kan agak sedikit menurun nih. Masih memungkinkan nggak tagline Back to City itu kembali bisa dipakai? Masih bisa nggak Pak? Kalau di apartemen khusus kelas menengah bawah untuk kaum pekerja masih bisa. Back to City masih bisa. Tapi kembali lagi harus lokasi nomor 1. Iya pasti. Dan harganya. Itu 2 deh. Dan sekarang juga yang paling penting juga masalah pembiayaan, Pak. Karena masyarakat saat ini makin konsumerismenya tinggi kan. Sehingga dia punya gaji pun sekarang udah lari kemana-mana lah, cicilan mobil inilah. Nah sementara untuk dia kembali nyicil nambah untuk beli apartemen di tengah kota nih, yang anak muda nih, yang kaum milenial atau pasangan muda, itu harus dibantu oleh perbankan. Betul. Jadi nggak bisa dia pakai yang gaji yang sebagian sudah dia pakai buat kebutuhannya itu untuk bisa beli itu. Jadi memang 3 ini harus ada. Tapi marketnya masih ada. Marketnya masih ada, Pak. Karena ya ini walaupun kita infrastruktur transportasi massal sudah dibenahi ya, tapi belum bisa mengakomodir kebutuhan transportasi massal yang diharapkan gitu. Nah, pada saat Gemudomoro sukses dengan tagline Back to City tadi itu kan harganya memang menurut saya sih terjangkau. Masih terjangkau. 300-an. Nah, kalau sekarang harga berapa yang Pak Agung lihat terjangkau? Yang jelas pokoknya jangan sampai kena 1M dulu deh gitu. Apartemen kalau masih di bawah 1M masih oke. Untuk sekarang di tengah kota ya. Tengah kota ya. Iya. Apalagi kalau angkanya masih bagus 800 jutaan gitu. Nah, itu masih oke. Tapi tengah kota, Pak. Gitu. Ya. Nah, jadi kembali lagi yang paling penting tadi, Pak. Kata kuncinya adalah ya kita identifikasi kebutuhan masyarakat. Kemudian kita siapkan produknya sebagai solusi. Dan tugas kita mengkomunikasikan, mengedukasi pasar itu sehingga ketemu. Ya, tadi Pak Agung udah cerita tentang apartemen yang sukses dipasarkan. Nah, Gemudomoro ini kan banyak proyeknya, Pak. 80-an ya, 80-an sekarang. Mungkin ada lagi yang baru juga. Ada yang baru-baru lagi. Nah, sebagai profesional ya, direktur marketing perusahaan ya, bertanggung jawab semua nih ya. Tapi saya tanya lagi, di posisi itu berapa lama Pak Agung bisa sampai duduk di situ? Dari mulai tadi bikin studi-studi ringan lah. Itu tadi saya keliling gitu, mengapalai marketing di bisnis unit semua proyek-proyek ya. Iya, jadi portfolio saya cukup lengkap. Nah, apa pemikirannya? Karena pandemi kemarin kan luar biasa. Jangankan developer besar yang cuma bangun ini aja, ukurannya modalnya bisa kita ukur itu diem, Pak. Nah, tapi aku mendorong malah buka baru dan saya dengar sukses itu. Bisa cerita dikit rahasianya apa nih, Pak? Kalau kita lihat piramid di kelas yang bawah ini, bawahnya yang besar sekali. Orang yang butuh rumah benar-benar untuk dia tinggali, bukan investasi. Di harga berapa? Ya di harga 200-an,